Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nira Dimawardi, Prodi D3 Kebidanan, mata kuliah Pengantar Asuhan Kebidanan, dosen pengampu Ibu Afia SST MKM, semester 2, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Alasan saya kenapa memilih berkuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai adalah salah satu universitas yang ada di Provinsi Riau. Ia mempunyai infrastruktur yang sangat bagus dan berada di lokasi yang nyaman, mempunyai labor komputer, klinik kesehatan, lapangan basket, dan tersedia juga asrama bagi mahasiswi yang berasal dari luar kota. Dosen-dosen yang ada di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sangat baik dan juga ramah-ramah dan juga sangat tegas. Dan juga biaya kuliahnya pun lebih murah dibandingkan universitas atau stikes yang lain. Dan kalau masih kurang jelas tentang Universitas Pahlawan atau ada yang berminat kuliah di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai seperti saya, bisa langsung datang ke kampus Universitas Pahlawanku Tambusai atau secara online juga bisa kok. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada materi perubahan sistem endokrin pada ibu hamil. Beberapa perubahan biokimia dan mekanikal sangat berhubungan pada interaksi protein dan hormon steroid selama kehamilan. Perubahan ini tidak hanya perlu terjadi pada masa perkembangan awal embrio dan fetus, tetapi juga hal ini menjadi sangat penting terhadap mobilisasi energi dan nutrisi selama kehamilan. Berikut adalah perubahan pada sistem endokrin yang ikut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan ibu dan janin. A. Kelenjar adrenal. Pada masa kehamilan, akan terjadi suatu peningkatan pada konsentrasi serum kortisol, kortisol bebas, aldosteron, deoksikortikosteron, kortikosteroid binding globulin, dan adrenokortikotropik hormon. Meskipun berat daripada kelenjar adrenal tidak meningkat pada masa kehamilan, namun telah ditemukan adanya peningkatan zona fasciculata. Pada trimester kedua akan ditemukannya peningkatan pada kortikosteroid binding globulin dan akan meningkat 2 kali lipat pada usia kehamilan agarem. Konsentrasi kortisol bebas dan total akan meningkat pada awal trimester kedua. Pola harian produksi kortisol sangat terjaga selama kehamilan dan akan ditemukan lebih tinggi pada pagi dibandingkan malam hari. Kelenjar adrenal akan menjadi lebih responsif terhadap adrenokortikotropik hormon selama kehamilan. Ini disebabkan karena adanya peningkatan yang besar terhadap konsentrasi kortisol untuk menunjang dosis pada adrenokortikotropik hormon. Meskipun demikian, ekskresi katekolamins, vanililamendelic acid, dan metapirprinase pada urin tidak akan berubah. B. Pankreas. Pankreas akan menghasilkan keadaan hipoglikemi, hiperglikemi postprandial, dan hiperinsulinsemia pada masa awal kehamilan. Estrogen pada progesteron akan menyebabkan sel insult semakin besar, hiperplasia pada sel beta, sekresi insulin, dan meningkatnya sensitivitas jaringan prefiber terhadap insulin. Semua itu akan menyebabkan keadaan anabolik dan akan berhubungan dengan adanya peningkatan penggunaan terhadap glukosa, penurunan gluconeogenesis, dan meningkatkan penyimpanan glikogen. Setelah pertengahan masa kehamilan, meskipun adanya peningkatan pada progesteron, kortisol, glukogen, human placental lactogen, dan prolaktin yang bersamaan dengan penurunan reseptor insulin akan ikut serta dalam adanya keadaan resisten
terhadap insulin. Setelah ibu mendapatkan makanan, resisten insulin akan mempertahankan keadaan gula darah yang tinggi. Dengan demikian, hal ini akan meningkatkan penghantaran glukosa dan fetus. Keadaan seperti ini pada beberapa wanita hamil bisa saja akan menyebabkan diabetes gestasional. C. Kelenjar pituitari. Ukuran kelenjar pituitari akan membesar selama kehamilan dan hal ini berhubungan dengan proliferasi estrogen. Pada produksi sel prolaktin, pembesaran ini mungkin akan berpengaruh pada kebutuhan darah terhadap kelenjar pituitari, terutama mengingat tingginya risiko pada pendarahan yang banyak pada saat postpartum. Serum prolaktin akan mulai meningkat pada awal trimester pertama dan akan 10 kali lebih tinggi pada usia kehamilan anterim. Pada wanita yang tidak menyusui, kadar prolaktin akan menurun pada 3 bulan setelah persalinan. Kadar oksitoksin akan meningkat selama masa kehamilan dari 10 Ng/L pada trimester pertama menjadi 30 Ng/L pada trimester ketiga dan 75 Ng/L pada saat usia kehamilan anterim. Peningkatan ini pun terlihat meningkat secara perlahan dan akan mengalami puncaknya pada saat persalinan. D. Kelenjar tiroid. Pada kehamilan, fungsi kelenjar tiroid akan tetap normal, meskipun akan ada perubahan pada morfologi dan histologi kelenjar tiroid selama kehamilan. Dengan adanya instek iodin yang ada kuat, ukuran kelenjar tiroid tidak akan berubah. Peningkatan vaskular dan histologikal kelenjar tiroid akan ditemukan pada keadaan hiperplasia vasikular. Meskipun perkembangan goiter bisa terjadi pada masa kehamilan, tergantung pada kondisi yang abnormal dan seharusnya dapat dievaluasi sebelumnya. Selama trimester pertama, total tiroksin dan tridothironin akan mulai meningkat dan puncaknya pada saat pertengahan masa kehamilan, terutama akan menghasilkan peningkatan pada peningkatan tiroid binding globulin. Kadar tiroksin bebas selama kehamilan tidak akan merubah, meskipun pada trimester kedua dan 3 akan adanya penurunan sebanyak 25%. Thyroid stimulating hormone sementara akan menurun pada trimester pertama. Setelah penurunan ini terjadi, kadarnya akan meningkat seperti pada keadaan sebelum hamil pada akhir trimester ketiga. Adanya penurunan thyroid stimulating hormone dimediasi dengan efek terhadap tirotopik pada human chorionic gonadotropin yang terjadi bersamaan dengan peningkatan free thyroxine pada trimester pertama. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena subscribe dan like gratis.